Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Erwin Prianto dengan jurusan di Produktif TBSM. Kali ini kita bertemu di pelajaran Bapak dengan suasana masih pada suasana pandemi COVID-19. Nah, jadi Bapak himbau pada anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Pertiwi, agar tetap mematuhi protokoler COVID-19 ini, agar tetap di rumah dan melakukan social distancing. Terus jangan lupa olahraga. Dan Bapak harap juga suasana kali ini, di pandemi kali ini, tidak mengurangi semangat belajar anak-anakku sekalian di rumah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem transmisi otomatis. Nah, apa sih sistem transmisi otomatis itu? Ya, baik, Bapak akan jelaskan. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui cara kerja sistem transmisi otomatis sepeda motor. Yang kedua, siswa dapat mengetahui komponen-komponen transmisi otomatis pada sepeda motor. Yang ketiga, siswa dapat membongkar dan memasang kembali komponen-komponen transmisi otomatis sepeda motor. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa dapat menganalisis kerusakan dan melakukan perbaikan pada sistem transmisi otomatis. Oke, sampai sini jelas. Dan lanjut ke pembahasan mengenai, sebelumnya Bapak akan jelaskan apa itu transmisi otomatis ya. Sebelum ke transmisi otomatis, Bapak akan menjelaskan garis besarnya dulu mengenai transmisi. Jadi, transmisi adalah suatu komponen yang berfungsi memindahkan tenaga dari mesin ke roda dengan pengaturan torsi atau momentum yang disesuaikan pada beberapa kondisi. Kalau disederhanakan, transmisi ini menjadi penyalur dari tenaga yang dihasilkan oleh mesin motor. Jadi tenaga yang ada pada crankshaft atau force ankle itu akan disalurkan ke bagian transmisi, lalu transmisi menyalurkan ke bagian roda sehingga sepeda motor bisa melaju. Sampai sini Bapak harap jelas. Nah, lalu kembali ke pokok pembahasan, transmisi otomatis. Pada sepeda motor, jenis atau tipe transmisi otomatis yang digunakan adalah sistem CVT. Apa itu CVT? Nah, CVT adalah kependekan dari Continuous Variable Transmisi, yang artinya transmisi yang bekerja mengubah rasio gigi efektif secara terus-menerus dengan tanpa jeda dimulai sejak motor dihidupkan. Jadi, transmisi otomatis itu dia bekerja ketika motor dihidupkan. Ya, pas motor dihidupkan dia langsung bekerja, dia berputar terus-menerus. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, secara garis besar, ini adalah komponen atau konstruksi transmisi otomatis. Silakan ya dilihat secara seksama agar bisa dipahami. Lalu, komponen CVT dibagi menjadi dua bagian atau dua kelompok bagian. Yang pertama adalah komponen primary shift atau puli depan. Ya, ini adalah gambar konstruksinya. Pak, bagaimana sih? Apa itu komponen yang dimaksud dengan primary shift? Primary shift adalah
puli depan kita biasa sebut ya, puli yang berhubungan langsung dengan crankshaft atau poros engkol. Nah, jadi dia langsung tersambung atau terhubung dengan poros engkol. Nah, lalu yang kedua adalah komponen-komponen dari secondary ship atau puli belakang. Nah, di puli belakang ini bentuk konstruksinya. Nah, di puli belakang ini ada apa aja, Pak? Ada torsi cam, ada spring release atau persipiti, ada coupling sentrifugal, dan ada slider cam, dan ada housingnya atau rumah kopling yang biasa kita sebut. Nah, jadi setelah menyaksikan video yang barusan diputar, secara garis besar Bapak simpulkan pada sistem transmisi otomatis ini yang berfungsi mengatur, yang berperan mengatur traksi atau torsi pada sepeda motor matic adalah puli depan, bagian puli depan atau primary ship. Karena apa? Karena dia yang mengatur besarnya bukaan si puli itu. Ketika RPM rendah, itu puli depan terjadi penyempitan pada bagian puli depan, sehingga di puli belakang itu akan mendapatkan torsi yang lebih besar. Nah, seiring dengan bertambahnya RPM, maka si roller pemberat itu akan mengatur ketinggian fan bell itu untuk menyesuaikan traksinya. Jadi kesimpulannya adalah transmisi otomatis itu, CVT itu bagaimana melakukan perpindahan traksi dengan terus-menerus dan tanpa jeda, juga sehalus mungkin. Ya, itu Bapak harap bisa kalian pahami dan mengerti. Nah, lalu selanjutnya akan ada tugas. Tugasnya yaitu yang pertama, jelaskan sesuai pengetahuan Anda mengenai apa itu fungsi transmisi. Ya, lalu yang kedua, sebutkan komponen-komponen yang ada pada primary ship dan secondary ship, begitu juga dengan fungsinya. Lalu bagaimana cara mengumpulkan tugas ini, Pak? Nah, tugas ini dibuat portofolio perorangan atau sendiri-sendiri dan dikirim ke Google Classroom Bapak. Lalu materi selanjutnya kita akan melakukan praktik atau overhaul sistem transmisi otomatis dan identifikasi masalah dan memperbaiki kerusakan pada sistem transmisi otomatis. Oke, sekian pertemuan dengan Bapak kali ini. Sekali lagi Bapak ingatkan, tetap di rumah, ikuti protokoler yang berlaku di lingkungan mengenai COVID-19, dan walaupun terpaksa harus keluar, jangan lupa menggunakan masker dan membawa hand sanitizer, juga menjaga kebersihan diri sendiri dengan sering mencuci tangan. Tetap semangat, tetap menjadi siswa-siswi SMK Pertiwi yang produktif, khususnya di bidang otomotif di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.